Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini kita akan membacakan 1-2 berita sekaligus juga beberapa judul berita dari berbagai media tentang soalan devisa hasil ekspor DHE ya. Di mana berita-berita ini terkait dengan selama kemarin dan hari ini adalah pernyataan atau keterangan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan DHE tersebut. Nah, kebetulan juga topik ini menjadi menarik karena bersamaan dengan nilai rupiah yang terus melemah. Tentu saja berarti para jurnalis kadang membacanya adalah, wah ini adalah bagian dari antisipasi, mitigasi, upaya untuk merem lah pelemahan tersebut. Mungkin kira-kira begitu dari berita, tapi mari kita lihat saja. Nah, banyak yang ketik saja di mesin pencarian DHE menurut Erlangga Hartarto. Maka keluar berbagai berita, itu antara news 1 hari yang lalu, Erlangga sebut revisi aturan DHE SDA ditargetkan rampung Januari 2025. Lalu bisnis.com kemarin juga devisa hasil ekspor diproyeksikan capai 14 miliar dolar pada akhir 2024. Nah, selanjutnya ada Kompas ID, Kompas ID berarti harus berbayar ya, pemerintah siap skema baru penempatan DHE. CNBC Indonesia tok pemerintah rombak aturan main DHE berlaku Januari 2025 dan seterusnya. Ada kumparan juga, ada Warta Ekonomi juga, Bloomberg Technos menurunkan lagi berita lain. Maksudnya judul berita beda tapi tetap membahas DHE. Jadi ada 2 topik utama nih dalam berbagai pemberitaan. Kita bisa klik ke halaman-halaman lain dari mesin pencarian. Pertama soal informasi tentang capaian DHE berdasarkan aturan yang sekarang ada, ya, terutama sekali DHE sumber daya alam. Jadi ada proyeksi sampai akhir tahun nanti berapa. Kemudian yang kedua, nampaknya pemerintah pengen mengubah lagi aturan yang sudah ada. Aturannya apa nanti kita baca dari salah satu berita, dirubah lagi untuk menargetkan DHE yang lebih banyak, kurang lebih begitu ya. Nah, kita baca satu, kita pilih dari Bloomberg ya, yang baru saja tulisannya kepatuhan capai 90%. Erlangga ramal DHE tembus 226,6 triliun. Tadi bisnis menyebutnya 14 miliar dolar ya, ini soal penyebutan aja. Nah, Bloomberg Technos Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksikan jumlah devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA di Indonesia mencapai 14 miliar dolar atau setara 226,6 triliun asumsi kurs saat ini pada akhir tahun nanti. Berarti tinggal beberapa hari ya, tinggal 10 hari. Dia mengatakan implementasi dari DHE saat ini sudah berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya ini perlu digarisbawahi ya, dikatakan begitu oleh Menko Perekonomian dikutip oleh Bloomberg, di mana tingkat kepatuhan dari eksportir untuk memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia sudah mencapai 90%. Jadi aturan ini dahulu adalah karena sinyalemen bahwa eksportir, khususnya yang disorot ini adalah eksportir sumber daya alam, itu tidak membawa seluruh uang hasil ekspornya masuk ke dalam perekonomian Indonesia, diparkir di luar begitu. Sebenarnya mereka nggak menyalahi hukum karena kita penganut sistem devisa bebas ya, tidak menyalahi undang-undang. Karena itu diperlukan peraturan di bawah undang-undang yang memberi aturan. Jadi bebas ya bebas, tapi ibaratnya itu ya tidak sepenuhnya bebas begitu dong. Ada aturan yang diminta agar dituruti. Nah, menurut Erlangga, peraturan yang antara lain menentukan DHE-nya 30%. Jadi sekurang-kurangnya 30% harus dimasukkan ke dalam. Jadi belum 100% ya. Karena sebetulnya para eksportir itu juga punya pertimbangan. Parkir di luar bukan hanya karena soal keamanan, dia kan soalnya juga ada hal yang harus mereka beli sebagai importir terkait industri bisnis mereka. Kalau dia bawa masuk, dia kan berarti harus ketika dia membutuhkan itu memerlukan ketersediaan dan harga yang pas. Jadi itu soal manajemen risiko dari eksportir.
Dan kebetulan bebas. Tapi setelah ada ketentuan 30% harus minimal masuk, itu kata Erlangga itu 90%-nya patuh. Kita tidak tahu 90% itu berapa orang ya. Cuman ada informasi dari Pak Erlangga 14 miliar dolar udah stay di akhir tahun nanti. Nah, ini akan diintensifkan lagi. Nah, dikatakan juga oleh Pak Erlangga, meski itu tadi kepatuhannya sudah cukup baik, tapi pemerintah tengah mengkaji potensi perubahan ketentuan DHE. Namun dia enggan memberikan penjelasan lebih lengkap apakah perubahan DHE dilakukan terhadap posisi yang wajib dilakukan untuk dimasukkan ke sistem keuangan atau jangka waktunya. Nah, sekedar catatan nih, informasi baik dari Bloomberg Technos, peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023, jadi baru setahun ya, tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam mengatur kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE/SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia paling sedikit 30% dari nilai ekspor dan paling singkat 3 bulan. Jadi nggak boleh langsung dipakai ya. Nah, belit aturan diharapkan dapat mengatrol pasukan palas dan membantu meringankan beban pada rupiah. Ya tentu ya lumayan kan kalau tadi realisasi 14 miliar dolar itu menambah cadangan devisa, ya memperkuat nilai rupiah lah kurang lebih begitu, tidak sekurang-kurangnya membuat rupiah tidak gampang melemah. Itu yang terjadi. Nah, tetapi kata Erlangga, pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum, tapi kita belum tahu nih batas 30%-nya. Menurut informasi Technos dan wartawannya mengejar Pak Erlangga, apakah yang mau dirubah 30%-nya ataukah 3 bulannya. Nah, kata Erlangga belum pasti itu kira-kira. Pastinya dirubah, dan perubahannya ini tadi kan ada aturan-aturan ini kelihatannya karena secara umum kita belum merubah undang-undang ya. Undang-undangnya masih dipisah bebas. Karena itu perlu peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang tidak melanggar undang-undang tersebut. Antara lain peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Bank Indonesia. Ingat, karena Falas itu otoritasnya sebetulnya lalu lintas devisa itu otoritasnya adalah Bank Indonesia, bukan pemerintah ya. Kemudian ada peraturan otoritas jasa keuangan juga. Mengapa? Karena tadi kan dari DHE yang diminta dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia diletakkan di lembaga keuangan Indonesia, mau itu bank atau lembaga lainnya. Berarti ada peraturan OJK juga tentang itu. Nah, lebih lanjut, Bloomberg mengutip Pak Erlangga, kedepannya kita lagi siapkan PP, PMK, dan seterusnya. Tujuan dari perubahan ketentuan ini adalah pemerintah mau melakukan intensifikasi terhadap DHE, gitu ya. Jadi kelihatannya 14 miliar sudah disyukuri, sudah patuh itu 90%. Pengennya lebih banyak lagi supaya bisa memperkuat cadangan devisa dan bisa dipakai untuk menahan kalau rupiah akan melemah, kurang lebih begitu. Nah, ini ada informasi soal surplus ekspor dari Bloomberg Technos dan seterusnya. Nah, ini ada berita juga dari Bloomberg ini. Jadi bukan mereka kutip dari Pak Erlangga ya. Sebelumnya kata Bloomberg, PT Freeport Indonesia mengaku telah mendengar desas-desus wacana kenaikan wajib penempatan DHE/SDA di dalam negeri. Ya Freeport kan juga SDA itu ya. SDA itu nggak hanya minyak, gas, atau nikel ya, emas juga, perak juga SDA. Dari sebelumnya 30% menjadi 50%. Nah, itu yang didengar desas-desus. Nah, Bloomberg Technos ini menggali ini. Vice President Government Relations, jadi PT Freeport, Hari Pancasakti, mengatakan kewajiban penempatan DHE 30% selama 3 bulan itu sudah sangat besar. Jadi dia berharap isu meningkatkan ke 50% itu tidak menjadi kenyataan. Nah, ini menurut saya Bloomberg Technos ini memperlihatkan pemberitaan yang menurut saya buat kita pembaca itu cukup baik ya. Dia juga sampaikan pandangan dari pelaku usaha. Tentu ya kita berhak untuk menilai apakah ini pelaku usahanya saja yang pengen. Nah, jadi sekali lagi si Hari mewakili PT Freeport ini menilai 30% dan 30%
per bulan, 30% selama 3 bulan itu sudah besar. Kalau dijadiin 50% mungkin mereka merasa itu lebih berat. Nah, itu berita tentang kepatuhan terhadap ketentuan DHE. Nah, ada lagi Bloomberg sebelumnya, tadi kan 19.30, 15.30, dari sumber Pak Menko juga, tapi sini sorotannya adalah Lampung Januari 2025. DHE SDA jadi naik, gitu tanda tanya. Nah, kembali diulas, ya beberapanya sama ya paragrafnya. Menko Erlangga ngomong soal ketentuan devisa hasil ekspor yang sedang dikaji untuk ada aturan baru. Nah, menyangkut peraturan pemerintah, PMK, peraturan Bank Indonesia, OJK, semua diharapkan rampung Januari. Masih sama dengan berita yang sebelumnya tadi. Nah, diinformasikan lebih lanjut, sudah digelar rapat koordinasi untuk mengubah ketentuan SD tersebut. Jadi sudah ada rapat nih, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan seterusnya. Nah, tapi Erlangga belum memberikan penjelasan. Ini saya kira beberapa waktu ini salah satu komentar saya, agak kedodoran pemerintah ini dalam mengkomunikasikan kebijakan publiknya. Contoh yang paling dramatis itu adalah PPN kemarin. Tarik ulur, hari-hari terakhir hanya untuk barang mewah. Ketika diputuskan tidak sepersis semua yang dibicarakan itu. Begitu juga masih ini berlangsung, makan bergizi gratis. Ya, kita kasih masukan lah kalau boleh ya, paling nggak kita ingin menyatakan sebagai ekonom saya, ini komunikasi harus diperbaiki. Apapun keputusannya, komunikasinya harus jelas dari pemerintah, kemudian juga relatif satu suara antar pejabat pemerintah. Nah, kembali ke sini, masih berita yang mirip, juga ternyata sama ini, meskipun dua berita, tapi Bloomberg menyajikan hal yang sama, tetapi dibuat paragraf-paragraf yang berbeda. Saya tadi sudah memeriksa beberapa portal berita yang lain juga menyampaikan hal sama, tapi khusus yang soal reaksi Freeport ini adanya di Bloomberg. Jadi mari kita tunggu apakah pemerintah mulai makin mengatur tentang ketentuan devisa ya, karena pada dasarnya kita penganut rejim devisa bebas, orang boleh keluar dan masuk sesukanya, lalu paling jauh aturan-aturan sebelum ini adalah memberikan informasi, jadi tercatat. Tapi setahun yang lalu sudah salah satu aturan terbilang ketat selama era reformasi ini adalah soal bahwa 30% devisa hasil ekspor sumber daya alam itu harus dibawa masuk sekurang-kurangnya 3 bulan di dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, ada wacana ini akan dirubah, dan dirubah kalau menurut gestur pernyataannya bukannya mengecil tapi membesar. Bahkan tadi Freeport sudah dengar-dengar mau 50%. Atau yang dirubah dari 3 bulan misalnya menjadi 6 bulan, kita belum tahu. Nah, kita masih menunggu, tetapi ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa nampaknya pemerintah sudah sadar ini rupiah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja melemah terus-menerus. Meskipun angka-angka yang beredar sekarang 16.300 ini menurut banyak pihak termasuk saya itu sebenarnya masih nilai keseimbangan baru. Tapi kalau terus nanti mencapai 16,5 ya berbahaya. Ini mungkin langkah-langkah ini ada kaitannya dengan itu.